kali ini saya bersama dengan Dr. Ibnu Sina Ibrahim selaku spesialis bedah anak. Nah, beliau nanti pada siang hari ini selaku narasumber yang akan menjelaskan dengan tema penyakit usus buntu pada anak. Ya, jadi usus buntu pada anak itu adalah sebuah proses peradangan yang diakibatkan mungkin salah satunya infeksi sebelumnya sehingga menyebabkan sebuah rangkaian proses penyakit pada organ usus buntu kita. Karena setiap dari kita punya organ usus buntu itu, yang mana organ itu adalah sebenarnya organ pertahanan tubuh ya. Cuman suatu ketika dia terjadi infeksi, kemudian meradang, sehingga suatu ketika malah menjadi sumber penyakit bagi kita gitu. Jadi usus buntu itu sendiri berarti kan suatu proses peradangan ya dok. Nah biasanya itu akan muncul itu karena apa ya dok? Paling sering pada anak-anak itu? Ya, jadi usus buntu itu biasanya diawali oleh infeksi sebelumnya, paling sering karena infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, kemudian disertai dengan infeksi di pencernaan atau gastroenteritis akut dok biasanya. Kalau kan itu biasanya berarti kan kalau anak-anak apalagi musim sekarang kan banyak yang batuk pilek. Nah, itu Ya, biasanya apakah ada warning-warning yang bisa ayah sama bunda itu di rumah itu waspadai gitu dok biar nggak jadi adanya usus buntu kan kalau dari atas ke usus buntu itu kan masih agak jauh nih iya, dok ya iya, kalau iya benar. dilihat dari struktur anatomisnya ya. Nah, Iya. itu biasanya yang biar ayah bunda di rumah itu warningnya apa gitu dok? Ya, jadi memang usus buntu pada anak itu cukup sulit ya untuk diidentifikasi karena anak-anak tidak semuanya bisa mengutarakan apa yang dia rasakan. Jadi biasanya itu gejala awal usus buntu itu anak biasanya penurunan nafsu makan dok. Penurunan nafsu makan, kemudian rasa tidak nyaman di perutnya dok. Bisa sebelumnya ada infeksi batuk pilek atau ada diare sebelumnya begitu. Kemudian seiring berkembang perjalanannya penyakit itu bisa sampai dengan demam, anak demam, sampai mual, muntah kadang-kadang, seperti itu dok. Biasanya malah awal-awal itu biasanya nggak khas dok. Dia hanya bilang Hmm. perutnya nggak nyaman, kemudian kok nggak selera makan gitu, benar nafsu makan gitu. Oke oke dong. Jadi malah tanda-tanda yang harus diwaspadai itu malah tanda-tanda yang tidak signifikan ya. Iya, betul dok, Oke betul, oke. betul. Nah, selain itu biasanya untuk pencegahan apa sih dok yang bisa dilakukan untuk biar ayah bunda di rumah? Kan kadang ini ada nih dok di masyarakat awam banyak makan mie itu bisa menyebabkan usus buntu gitu. Nah, itu banyak banget dok di masyarakat umum itu banyak yang bilang kayak gitu. Itu sebenarnya mitos atau fakta. Terus habis itu apakah itu juga salah satu faktor resiko dari itu atau enggak? Kalau ditanya mitos, itu mitos ya dok ya. Oke. Kan banyak yang berkembang itu kalau habis makan pedas, cabe, atau Ah, makan jambu biji ya iya. dok ya. Nah itu menyebabkan usus buntu. Sebenarnya enggak ya dok ya. Gitu, jadi hanya kebetulan aja gitu. Nah biasanya kalau kalau gejala-gejala usus buntu itu yang menjadi perhatian kita harus kenali awalnya gitu dok. Jangan sampai dia berkembang menjadi lebih berat. Nah, apa sih tanda-tanda gejala apabila dia sudah berkembang menjadi lebih berat? Biasanya tadinya yang awalnya hanya merasa tidak nyaman di perut, sekarang menjadi terlokalisir, dok. Dia sudah bisa bilang, oh, bapak, ibu, ayah, mama itu gitu, perut saya itu nyerinya sekarang sudah di pusar atau malah di kanan bawah gitu, dok. Kemudian dia nyerinya hilang timbul biasanya dok awalnya. Kemudian seiring perkembangan waktu, nyerinya itu makin sering timbulnya dok, frekuensinya makin sering gitu. Kemudian sekali kumat itu makin kuat, makin hebat apa kualitas dari nyerinya dok. Seperti itu sampai suatu ketika ya udah terus-terusan gitu dok sampai nggak bisa tertahankan lagi. Itu sih dok yang gejala-gejala yang perlu kita waspadai gitu.
Oke, jadi untuk ayah bunda di rumah tuh Ben biasanya kalau udah ke IGD tuh udah yang kategorinya udah yang nyeri Iya, banget di bagian perut. Biasanya kalau anak-anak sih paling sering sih kalau saya temuin tuh yang di bagian besar. iya, Nah, habis itu baru nanti dia ditekan yang sebelah kanan bawah dia baru nyeri nyeri. lagi kayak gitu. Nah, berarti Betul. malah itu sudah memberat ya, Dok? Betul, betul dong. Oke. Nah biasanya itu kalau dari dokter sendiri itu yang pertama kali dilakukan untuk mendiagnosis tegak itu apakah cukup dengan pemeriksaan yang secara dari luar tadi, apakah dari anamnesis kepada dari pasiennya itu tadi atau dari ayah bundanya itu cukup atau harus ada penegakan yang lain dok kayak Iya, gitu? jadi kalau dari kita, dari bagian bedah anak, biasanya kita scoring dok. Kita scoring, pediatric appendicitis score pada anak dok. Jadi itu terdiri dari komponen pemeriksaan fisik, anamnesis, pemeriksaan penunjang berupa laboratorium darah dok. Jadi dia ada penurunan nafsu makan, nyeri perut, yang hilang timbul, kemudian ada nyeri berpindah gitu dok. Kemudian kalau kita tekan di kanan bawah dia nyeri. Kemudian kalau khasnya lagi pada anak itu kalau kita ketuk gitu, atau pas dia lagi batuk nyeri dok di sebelah kanan itu khas banget, batuk pneumonis banget untuk apendisitis anak. Kemudian kita lihat juga dari laboratoriumnya dok. Jadi biasanya dia ada peningkatan pada komponen darah yang leukosit sama neutrofilnya dok. Nah, apabila misalnya dia cewek ya dok ya, anak cewek, kita juga mau mengeksklusi nih apakah ada penyebab lain gitu kan. Ya udah, biasanya kita kita tambahkan dengan pemeriksaan penunjang yang lain yang non invasif gitu ya dok ya. Yang paling mudah dan paling nyaman tuh dengan USG dok. Biasanya kita USG aja. Gitu sih dok. Berarti setelah itu baru bisa tegak gitu ya dok? Atau Ya, ada, ya kan tadi ada scoring ya, iya, biasanya tuh skornya yang dikategorikan oh ini masih bisa dengan tahapan pengobatan kan ada yang biasanya kalau di masyarakat umum itu kalau udah tegak ya paling sering adalah operasi ya iya, dok. iya, Nah itu apakah ada scoring-scoring yang oh ini kalau sekian itu memang harus wajib operasi nih gitu. iya. Jadi memang dari scoring itu kita juga bisa menilai dok apakah ini yakin banget begitu mengarah ke usus buntu ataukah perlu pelacakan yang lebih lanjut ya dok. Biasanya kalau scoringnya di atas 6 ya dok ya, di atas 6, 7, 8, 9, 10 itu biasanya kita kita rekomendasikan untuk dilakukan operasi ya dok ya. Sebenarnya juga usus buntu itu kan tegaknya setelah kita lakukan lakukan operasi, kemudian kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi ya dok ya, diperiksa. Itu diagnosa pastinya gitu dok. Nah jadi biasanya kita untuk anak-anak kita tawarkan untuk melakukan tindakan operasi yang minimal invasif dok kita. Jadi kita lakukan operasi dengan teknik laparoskopi dok biasanya dok. Jadi sekalian kita masuk kamera dari pusar itu, kita lihat gimana kondisi langsung secara visual dari visual itu kondisi apendiksnya bagaimana, sebetulnya bagaimana, apakah dia sudah merah, sudah meradang, sudah bengkak gitu. Itu jadi kalau memang kita temukan itu langsung kita lakukan tindakan operasi pengambilan apendiks dari perlaparoskopi dok. Jadi minimal sekali tanpa irisan di perut, tanpa luka yang besar, kecil dan secara kosmetika juga jauh lebih baik gitu dok. Dan recovery-nya juga jauh lebih cepat dibanding dengan operasi yang konvensional seperti itu dok. Ya ayah bunda di sini kan tadi sudah sedikit banyak dijelaskan mungkin dari ayah bunda yang sudah bergabung dengan kita di YouTube Live atau IG Live. Nah itu apakah ada beberapa pertanyaan yang mau Dokter Ibnu Sina jawab? Silahkan ketik di kolom komentar. Ya, Dok. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya, Dok. Mungkin akan saya pilih salah satu ya, Dok ya. Uh, nah, ini ada kaitannya ciri usus buntu anak. Itu kan tadi kan sudah beberapa dijelaskan ya, tapi ini kok masih ada pertanyaan. Mungkin biar lebih detail lagi, Dok, ciri usus buntu pada anak karena ini ada beberapa pengalaman dari beberapa anaknya temennya. Itu kok udah terlambat penanganannya. Nah, itu
biar nggak terlambat, itu apakah dari, misalkan tadi kan sudah dijelaskan biasanya paling sering karena adanya infeksi dari atas dulu, dari batuk pilek. Nah itu apakah harus disembuhkan dengan tuntas atau dicari lagi seperti itu, Dok? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang seperti sudah kita singgung sebelumnya, memang unik ya kasus usus buntu pada anak. Jadi untuk orang tua harus kenali lebih dini. Jadi ketika anak itu sudah ada riwayat sebelumnya batuk pilek atau diare, kemudian dia mengeluhkan tidak nyaman di perutnya, harus hati-hati dong. Tidak nyaman di perut, terus penurunan nafsu makan, kemudian apalagi kalau sampai dia mengatakan nyeri perut yang sudah bisa ditunjuk gitu, di sekitar pusar atau di perut di kanan bawah, nah itu kita harus sudah waspada dok. Itu harus sudah menjadi warning sign, apalagi ditambah dengan anaknya sudah mulai demam, ya dok ya. Jadi resikonya, komplikasinya juga semakin besar resikonya. Itu sebaiknya kita harus mencari pertolongan segera ke dokter anak maupun ke dokter bedah anak. Karena kalau penanganannya terlambat untuk terkait operasi usus buntunya itu menimbulkan komplikasi yang cukup panjang ya dok ya. Lebih berat bahkan lebih sulit operasi komplikasinya gitu dok daripada usus buntunya sendiri gitu dok. Iya. Iya, itu begitu sudah tereksklusi untuk usus buntunya kita sambil terapi penyakit yang lain gitu dok. Oke. Berarti awal ketika, berarti misalkan nih dok, kan dia misal dalam kurun waktu 3 atau 6 bulan terakhir sering batuk pilek, apalagi dengan musim yang seperti ini. Nah, itu apakah bisa dilakukan pemeriksaan penunjang awal? Misal contohnya kayak USG dulu untuk mengetahui apakah ada ke arah, misalkan emang anaknya udah mengeluhkan ada diare, ada begah di perutnya kayak gitu, atau ngerasa nggak nyaman, apakah bisa dilakukan pemeriksaan USG dulu? Atau kita sebagai orang tua, sebagai ayah bunda di rumah itu apa harus lab dulu atau USG dulu dok? Biasanya yang mana dulu dok yang disarankan Ya, untuk jadi mencegah terjadinya keterlambatan itu dok? ya. Bisa dok, dua-duanya sama-sama bisa dilakukan, tapi yang paling nyaman, yang paling tidak invasif dan paling mudah buat anak-anak biasanya USG dok. Ya Tidak jadi, menyakiti ya dok? ya betul dok. Biasanya anak tuh lebih kooperatif kalau di USG dok ya, Iya. dibanding dengan diambil darah. Itu sih dok. Dan dengan USG kita juga bisa melihat fokus ke, dokternya pengen ngeliat ke usus buntunya gitu dok. Jangan kalau untuk pengambilan darah kan ya mungkin beberapa penyakit juga menyebabkan peningkatan di leukosit sama neutrofilnya gitu ya dok ya. Ya, jadi itu tadi pertanyaan dari Ibu Atina. Nah, itu tadi sudah dijawab ya Bu dengan Dokter Ibnu Sina. Jadi misalkan ya jangan sampai sih ada keterlambatan pada anak dalam penanganan usus buntu. Nah itu bisa jadi misalkan dalam kurun waktu kok sudah sering batuk pilek, anaknya udah mengeluhkan seperti itu, bisa dilakukan pemeriksaan awal. Contohnya yang paling gampang dan tidak menyakiti yaitu Iya, ada USG kayak betul. gitu. Nah dari Dokter Ibnu Sina seperti itu. Oke. Nah, kemudian, nah komplikasi apa sih dok biasanya yang paling sering terjadi pada anak kayak gitu kalau udah Usus mengalami buntu ya usus dok ya. buntu ya? Ya, jadi ketika usus buntunya sudah pecah, itu kan komponen-komponen kuman-kuman yang sudah tidak baik, itu kan dia bisa mengkontaminasi usus yang lain, Dok. Itu menyebabkan infeksi yang cukup luas sampai dengan sepsis ya, Dok ya. Kemudian komplikasi berikutnya biasanya, Dok, itu terjadi perlengketan, Dok, perlengketan usus itu, Dok. Sehingga kalau sudah terjadi perlengketan usus, kita harus membebaskan ususnya, itu resiko perlukaan, Dok, di ususnya itu. Malah tadinya kita mau fokus hanya operasi mengangkat usus buntunya, ditambah dengan beban kita harus membebaskan dari usus-usus yang terjadi perlengketan atau adesi, dok. Nah, itu Hmm. dok yang menimbulkan apa? Persoalan yang cukup panjang pasca operasinya, dok. Seperti itu. Jadi perlukaan operasinya jadi jauh lebih besar ya dok ya? Betul, dok, betul, betul. Oke, ya mungkin dari ayah dan bunda kita di sini kan tadi sudah jelaskan nih beberapa. Nah, kita akan dengarkan iklan dulu ya sebentar.
Halo sahabat sehati, kembali lagi dengan saya dan Dokter Ibnu Sina. Nah, di sini mungkin Dokter Ibnu Sina mau menyapa sahabat-sahabat sehati di rumah. Ya, Assalamualaikum sahabat Sati. Ya, kembali Semoga lagi. sehat selalu. Iya. Dari Dokter Ibnu Sina sudah menyapa nih. Oke dok, kita lanjutin aja ya dok Iya, ya iya, obrolan iya. kita nih dok. Nah, mungkin di rumah ini sahabat-sahabat sehati itu juga masih penasaran ya dok. Biar anaknya itu nggak kena usus buntu kayak gitu. Sebenarnya lifestyle apa sih dok yang bisa dijaga atau sebagai sahabat-sahabat sehati, ayah bunda sehati di rumah itu masih pola makan yang seperti apa atau anak-anaknya itu harus seperti apa gitu. Iya, jadi itu kan juga berkaitan dengan daya tahan tubuh ya dok ya. Jadi salah satunya kita harus gimana caranya meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya dengan meningkatkan asupan nutrisi kita dok. Jadi asupan nutrisi apa sih yang sangat penting bagi anak? Itu jadi harus yang tinggi protein ya protein. Bisa dari apa aja, bisa dari hewani, bisa dari nabati. Biasanya yang paling mudah ya yang dikonsumsi sehari oleh oleh anak kan senangnya dia yang rasa-rasanya enak gitu ya Dek Iya ya, betul. susu, biasanya susu, mau rasa apa aja ya boleh. Kemudian makan makanan yang bergizi, seperti telur, ayam, dimasak, dikemas, sedemikian sehingga dia juga senang dengan apa yang dia makan. Kemudian tak tak kalah penting juga itu buah-buahannya Dok ya, supaya pencernaannya juga baik ya Dok. Jadi tidak ada terjadi konstipasi, jadi BAB-nya bisa dibuang setiap harinya, resiko peningkatan kuman juga bakteri-bakteri jahat di dalam usus juga lebih kecil ya Dok ya. Jadi tidak lupa setelah makan protein, kita juga harus makan buah-buahan. Bila perlu juga ditambah dengan yang probiotik ya Dok ya, kan lagi tren ya Dok ya sekarang ya, Iya betul. probiotik itu Dok. Lagi banyak ini Iya 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 Dok benar. kayak bener di rumah sahabat sehat itu pada minum apa ngasih anak-anaknya probiotik kayak gitu. Iya. Sebenarnya probiotik sendiri itu fungsinya itu untuk apa ya dok? Biar kadang kan penangkapan yang di luar dengan yang ada itu kan berbeda ya dok. Iya. Nah bisa dijelaskan dok? Sebenarnya probiotik itu kan di dalam tubuh kita atau di dalam pencernaan kita itu kan ada kuman-kuman yang baik, juga ada kuman-kuman yang jahat ya dok ya. Jadi dengan adanya probiotik itu kita memberi nutrisi ke kuman-kuman yang baik dok. Sehingga pertumbuhan kumannya baik, dia bisa mendesak atau mengurangi pertumbuhan si kuman-kuman jahat itu dok. Sehingga kita mendapatkan apa efek baiknya, tapi tidak juga menimbulkan efek yang buruk buat tubuh kita karena harus kita konsumsi rutin gitu ya dok ya. Iya. Itu kan konsumsinya biasanya rutin nih dok. Apakah bisa rutin itu kategori rutinnya itu sampai kapan gitu dok? Biasanya ada beberapa pertanyaan seperti itu. Iya iya dok. Biasanya sih ya kalau untuk sebagai suplementasi ya mungkin sehari kali diminumnya dok ya. Mungkin mungkin itu ya atau kondisi-kondisi tertentu dia sudah lagi ada infeksi di pencernaan seperti diare atau malah konstipasi ya dok ya. Konstipasi, BAB-nya lama, pertumbuhan kumannya juga bakterinya overgrowth gitu ya kita boleh tambahkan suplementasi untuk meningkatkan bakteri baik di dalam tubuh kita gitu ya dok. Itu perlu di stop nggak dok pemberian itu? Nah, ini Hmm, pertanyaannya agak sulit ya dok. iya iya dok ya. Ya sebenarnya sih ya tidak ada apa larangan khusus ya dok ya. Selama itu sifatnya baik dan itu juga sifatnya tambahan ya dok ya. Selama kita bisa mencukupi kebutuhan nutrisi kita dengan konsumsi makanan yang ada, sebenarnya nggak perlu juga. Tapi kalau mau ditambahkan juga nggak masalah ya dok ya. Nggak Sunnah ya dilarang dok ya ya, sunnah. sifatnya sunnah ya dok ya. Sunnah. Oke dok. Jadi sahabat sehati di rumah itu jadilah beberapa lifestyle. Jadi bisa kalau untuk anak-anak emang yang paling sering kita anjurkan adalah proteinnya ya dok Iya, ya yang iya. ditinggikan, bukan dari apa manis-manis kayak gitu bukan ya dok. Nah proteinnya bebas mau hewani mau nabati bebas. Tapi selain protein juga bisa ditambahkan dengan buah-buahan. Ada buah khusus nggak dok? Misalkan kan ada beberapa ini kayak buah pepaya, buah naga itu kan memang membantu untuk memperlancar dari buang air besar kayak gitu. Apakah Iya. itu termasuk benar atau ada buah-buah yang lain yang bisa dikonsumsi misalkan rutin atau ya udah buah apa aja bebas kayak gitu. Iya. Jadi memang tidak ada spesifikasi khusus ya untuk buah-buahannya dok. Cuman memang beberapa buah itu menimbulkan perasaan yang kurang nyaman apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak ya dok ya.
Jadi kalau untuk sifatnya melancarkan pencernaan ya untuk pada anak-anak yang mudah didapat, rasanya enak dan bersahabat di perut anak, itu biasanya ya itu pisang, buah naga, pepaya, semangka itu juga bagus. Sahabat di kantong ya, sahabat Iya, sehari juga ya dok ya. iya, ya benar-benar. Oke, nah itu dari beberapa lifestyle-nya. Nanti mungkin akan ada beberapa pertanyaan tapi di luar konteks kita, bisa ya dok ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh. Oke, tapi kita lanjut satu pertanyaan dulu lagi ya dok ya. Tapi ini di luar konteks dari kita dok. Misal dok, ini dari Ibu Leovia Mira. Nah, apa penyakit? Jadi anaknya itu ada hisprung gitu. Sudah dioperasi, apakah bisa kembali lagi dok? Oke, jadi kalau untuk penyakit hisprung sendiri, apabila dia sudah dilakukan operasi dengan tata cara yang tepat, harusnya sudah tidak bisa kambuh lagi. Cuman memang kondisi-kondisi tertentu ada yang bergejala seperti saat sebelum dioperasi, dok. Namanya kalau dari kita itu gejala hisprung yang muncul biasanya itu karena infeksi, dok, biasanya, dok. Ya, karena enterokolitis, tapi bukan berarti hisprungnya kambuh gitu karena sudah dilakukan pemotongan pada bagian usus yang tidak sehat, tidak ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika gejalanya berulang, hanya gejalanya aja dok. Biasanya diakibatkan karena itu infeksi ya dok ya, enterokolitis. Nah, yang biasanya menjadi concern kita adalah biasanya kita terapi dok untuk infeksinya itu. Kita kontrol sumber infeksinya, kita berikan obat-obatan. Biasanya setelah selang waktu tertentu dia membaik lagi dok. Ya, Ibu dari jawaban dari Dokter Ibnu Sina. Mungkin di sini ada juga pertanyaan dokter. Ciri-ciri usus buntu itu pada umumnya biasanya kan kadang itu bertumpang tindih dengan kalau kan tadi sudah disebutkan kan perutnya merasa tidak enak itu kan hampir sama dengan penyakit-penyakit gastritis yang lain kayak misalkan asam lambung kayak gitu kan anak-anak zaman sekarang gitu. Anak zaman now dok maksudnya. Biasanya itu kan pada punya asam lambungnya kadang sering naik apalagi usia-usia menuju remaja itu kan biasanya ya karena memang pola makannya sering dengan berbau kecut, pedas kayak gitu. Nah, itu biasanya membedakan itu seperti apa ya, Dok ya? Iya, jadi khasnya gejala usus buntu adalah nyerinya itu hilang timbul dok. Jadi ada periode dia merasa baik-baik aja. Anak aktivitas seperti biasa, tapi begitu kolik, begitu muncul serangan, itu hebat sekali dok. Bahkan dia kalau posisi itu dia hanya mau tiduran, bahkan kakinya itu harus dilipat dok. Tekuk gitu ya, Dok? Ditekuk gitu, iya dok. Kalau urus tuh kesakitannya dok. Dia merasa lebih nyaman dengan posisi tidur, dengan kakinya ditekuk. Nah setelah itu nanti dia hilang dok. Keluhannya hilang, terus ya normal lagi gitu dok. Nah gitu. Kemudian diikuti gejala-gejala yang lain. Karena udah nyeri perut, nafsu makannya juga berkurang. Nah itu dong. Akhirnya yang lain mengikuti, gastritisnya bisa, dispepsianya bisa. Terus itu menjadi sebuah lingkaran yang nggak berujung ya dok ya. Kalau Gitu. bisa disebut lingkaran setan gitu Iya, ya, Dok? iya. Oke, Dok. Ya, jadi biasanya berarti yang paling sering itu kita lihat dari ciri nyerinya ya, Dok? Iya Yang dok. hilang timbul itu tadi Iya. ya? Dan Oke. biasanya begitu dia kumat, nyeri itu biasanya dia memegang perutnya dok. Biasanya Hmm. antara dua dok, kalau nggak di sekitar pusar atau di kanan bawah. Nah Oh, itu oke. sudah menjadi spesifik banget itu mengarah ke sana. Khas sekali ya. Khas banget ya. Oke. Nah, misalkan nih dok, kalau sudah terdiagnosis seperti itu, misalkan oke dari dokter, sahabat sehati ini sudah tegak nih diagnosisnya usus buntu, kita lakukan operasi, apakah itu bisa berulang lagi atau enggak? Kumat lagi atau enggak gitu? Kalau untuk kumatnya sih enggak ya dok ya, karena organnya sudah kita ambil ya dok ya. Yang menjadi masalah adalah komplikasi pasca operasinya dok. Biasanya yang terjadi itu adalah ketika usus buntunya sudah pecah atau terjadi perlengketan sehingga dilakukan operasi yang masif. Operasinya harus besar ya dok, besar karena harus membebaskan perlengketannya, membersihkan, mencuci seluruh lapang perutnya gitu. Nah itu menimbulkan komplikasi di kemudian hari. Misalnya terjadi perlengketan ya dok, adesi. Nah
gejala ADC itu biasanya berupa nyeri perut berulang, Dok, hilang timbul. Nah, itu, Dok. Jadi yang beranggapan bahwa, "Loh, kok saya sudah dioperasi usus buntu ya, kok masih masih ada keluhan seperti itu?" Biasanya keluhan itu adalah karena efek perlengketan ya, Dok, ADC. Nah, Dok, gimana, Dok, caranya supaya dia tidak terjadi ADC? Biasanya pasca operasi itu usus buntu yang konvensional, yang besar irisannya, atau yang dia sudah mengalami perforasi atau pecah, biasanya kita minta untuk segera bergerak atau early mobilization, Dok. Jadi pasca Hmm. operasi harus sudah langsung banyak bergerak supaya gerakan ususnya baik gitu, Dok. Resiko untuk terjadi perlengketan juga lebih minimal. Berarti harus jadi mirang-miring gitu. Betul dong, hari pertama pasca operasi sudah bisa miring-miring, duduk, hari kedua pasca operasi bisa jalan, gitu, Oke, Dok. berarti yang diharapkan itu ya dok, Iya, betul. setelah pasca operasinya langsung. Berarti bedanya antara yang ketika belum jadi perlengketan, apakah juga harus ada miring kanan, miring kiri, kayak Iya, gitu? Dok. Jadi yang belum terjadi perlengketan atau minimal komplikasinya, kita bisa tetap anjurkan untuk segera mobilisasi ya, segera bergerak karena resiko yang pasca operasi dengan laparotomi resikonya ya seperti itu, Dok. Berbeda dengan yang dengan operasi dengan laparoskopi minimal invasif karena Hmm. dia kecil sekali, itu hanya setengah senti ya, Dok ya. Jadi resikonya juga tidak sebesar yang dilakukan operasi laparotomi gitu, Dok. Oke, ya, gitu sahabat sehati. Jadi untuk dari lifestyle, kemudian resiko-resikonya juga sudah dijelaskan oleh Dokter Ibnu Sina. Eh, nah, di sini mungkin saya akan memperjelas lagi dari usus buntu itu sendiri yang kita rangkum ya sedikit aja gitu ya. Iya. Tadi kan usus buntu itu suatu peradangan yang di area usus kayak gitu, terutama di area usus buntu. Usus buntu tuh emang kecil ya dok Iya, bentuknya ya dok ya, di iya, dalam perut kita itu kecil ya. benar, benar. Kadang disepelekan gitu. Iya, Tapi ternyata yang disepelekan itu ternyata yang penting. iya, benar, benar, Dok, benar. Oke, nah di situ dari usus buntu itu sendiri faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya tadi paling sering karena memang musimnya seperti ini ada batuk pilek kayak gitu. Cuman tidak selalu dari batuk pilek bisa menjadi usus buntu ya dok ya. Betul. Kemudian ciri-ciri yang lain itu perutnya mulai ada tidak rasa tidak nyaman biasanya terutama di area pusar sama di area kanan Iya, bawah ya dok iya, ya. Oke. Nah kemudian biasanya kalau dia sudah memberat nyerinya itu hilang timbul. Selain dia hilang timbul nanti anak-anaknya itu biasanya memegang area-area perut yang sakit ya iya, dok ya. benar, Oke. benar. Nah dari situ juga sudah dijelaskan kalau biasanya kan yang di awam itu kan ada setelah makan makanan pedas atau makanan-makanan mie yang instan-instan itu menyebabkan usus buntu. Nah, itu ternyata mitos ya, sahabat sehati. Itu mitos kalau yang mungkin memang ada faktornya sedikit tapi tidak semuanya itu mempengaruhi menjadi usus buntu kayak gitu. Mungkin resikonya dari setelah makan-makan itu kan perutnya jadi tidak Iya, nyaman kayak betul. gitu. Oke, nah itu tadi. Nah, kalau untuk penegakan diagnosisnya ya selain dilihat dari ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, juga bisa dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama bisa dengan pengambilan darah atau yang paling mudah dan tidak menyakiti ya USG. Cuman ketika memang sudah berat, sudah terlalu sakit dan memang dari scoring itu sudah masuk ya Iya, biasanya langsung iya, untuk rawat inap sekalian diambil darah ya dok ya. iya. Oke, nah di situ dari penjelasan itu tadi nanti akan saya buka tanya jawab setelah sesi habis ini ya dok ya. Nanti Iya. ada beberapa pertanyaan yang mungkin ada yang masih bersangkutan dengan usus buntu, ada nanti yang mungkin di luar konteks usus buntu ya dok Oke, ya. boleh, boleh, Nah, boleh. ya baik sahabat sehati, kita dengarkan iklan dulu ya.
Assalamualaikum, kembali lagi ya sahabat sehati dengan saya Dr. Vela dan Dr. Ibnu Sina dengan tema usus buntu pada anak. Nah, oke, tadi kan saya menjanjikan nih di sini dengan Dr. Ibnu Sina akan menjawab beberapa pertanyaan nih, Dok. Oke. Nah, mungkin kalau saya lihat-lihat dari beberapa pertanyaan itu di luar konteks usus buntu semua nih, Dok. Kita jawab satu-satu ya, Dok ya. Boleh dok. Oke, yang pertama dari Endrak 08. Nah, BAB 1 sampai 2 kali dalam sehari itu apakah dikatakan normal, Dok? Kayak gitu. Ya, jadi kalau untuk frekuensi kita harus lihat dulu dok, usianya berapa. Karena misalnya usia anak di bawah 1 bulan atau bayi, neonatus kita nyebutnya, itu biasanya dia satu hari lebih dari 5 kali dok. Malah 10 kalau bisa ya? iya dok, kalau kurang dari 5 kali malah nggak normal ya dok ya. Oke. Kemudian seiring dengan tambahan usianya, dia mulai makan MPASI, tidak hanya susu ya dok ya, makannya mulai semi solid. Nah itu setelah 6 bulan, BAB-nya mulai berkurang dok, berkurang frekuensinya, tapi dia lebih mengejar ke kualitas ya dok ya. Jadi dia tidak perlu BAB lebih dari 5 kali dalam sehari, cukup 3 sampai 4 kali atau 2 sampai 3 kali, tapi dengan jumlah yang banyak gitu dok. Dan itu menimbulkan sebuah kepuasan buat dia gitu ya dok ya. Kemudian seiring bertambah usia 1 tahun ke atas sampai 17 tahun itu kita cukup 1 sampai 2 kali sehari ya dok ya, dengan syarat juga dok, konsistensinya dia cukup padat ya dok ya, nggak terlalu keras, nggak terlalu encer, jadi dia di tengah-tengah itu ya dok ya. Dan dengan syarat kita juga setelah BAB itu tidak ada sisa gitu, merasa ya udah kalau udah BAB udah plong gitu rasanya. Ya, berarti ini untuk BAB 1 sampai 2 kali ini tergantung usianya ya, Usia, Dok ya. benar dok. Kalau semakin dia masih baru lahir itu biasanya semakin sering, masih Oke, sering. betul. Bisa jadi lebih dari 5 kali atau bahkan sampai 10 kali. Iya, benar dok. Terus kalau semakin dia sudah mulai MPASI, dia sudah ada makan, itu biasanya lebih berkurang ya dok Iya, ya. berkurang. Semakin dewasa lagi, semakin berkurang lagi. Cuman memang harus diwaspadai intensitasnya ya dok. Iya, ya. Oke, ya itu ya sahabat sehati jawaban dari Dokter Ibnu Sina. Kemudian ini dok, ada pertanyaan dari Nika Subawi. Apakah hidrokel itu perlu dilakukan operasi, Dok? Ya, jadi hidrokel adalah akumulasi cairan di kantong buah zakar kita itu ya sebagai cowok biasanya. Nah, jadi kondisi-kondisi tertentu biasanya dia bisa istilahnya resolusi spontan dok, bisa sembuh sendiri gitu dok. Kita bisa tunggu sampai dengan usia 1 tahun. Cuman yang jadi masalah adalah biasanya kalau hidrokel ini nggak sendiri dok, dia ngajak temennya, hernia dok biasanya dok. Nah jadi kalau dia dengan hidrokel disertai dengan hernia, biasanya kita rekomendasikan untuk dioperasi dok saat ketahuan. Kenapa? Karena kalau hidrokelnya sendiri sih nggak berbahaya dok. Tapi kalau hernia itu bisa menyebabkan komplikasi yang cukup berat ya dok, seperti inkarserasi, muntir ususnya atau terjepit ususnya, sehingga menyebabkan pasokan darah ke usus nggak bagus ya dok, sehingga harus operasinya harus dipotong ususnya sampai segala macam itu kalau berkaitan dengan hernia. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak di rumah yang punya anak dengan gejala seperti tadi, ada benjolan di selangkangan, terutama cowok ya, baik itu dia bening seperti cairan atau benjolan seperti itu, sebaiknya segera memeriksakan diri ke Vaskes terdekat ya dok ya, untuk segera kita lacak apakah ini hidrokel murni ataukah dia hidrokel dengan hernia itu, karena dua penanganannya cukup berbeda ya dok Beda ya. jauh. Iya dok, untuk pendekatannya gitu dok. Ya, itu ya dari Ibu Nika Subawi. Jadi kalau hidrokel murni dia tidak perlu dioperasi kalau dia masih di bawah 1 tahun ya dok ya. Iya, dok. Tapi ketika dia hidrokel mengajak temannya dengan hernia, nah itu berarti harus dioperasi kayak gitu ya. Oke, ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih dok. Siap. Dari Aishifa. Jadi megakolon kongenital yang baru ketahuan di usia 3 tahun itu terapinya apa, ada nggak sih dok selain operasi kayak gitu? Ya, jadi biasanya untuk kalau Hisprong sendiri itu ada beberapa tipe ya dok ya. Ada tipe yang pendek, tipe short segmen, atau tipe long segmen, tipe panjang.
atau tipe total kolon. Jadi semua kolonnya nggak ada sarafnya. Nah, biasanya yang sampai ketahuan sampai usia bertahun-tahun biasanya itu tipe yang pendek atau sangat pendek ya, Dok. Tipe short atau tipe ultra short. Nah, jadi apa Dok yang harus kita lakukan apabila ketahuannya terdeteksinya usianya udah cukup terlambat ya? Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus rajin membersihkan dari fesesnya yang numpuk di bawah itu, Dok. Baik secara dibersihkan dengan manual, dengan alat yang ada, dengan selang, dibersihkan dengan alatnya itu, atau dengan pembiusan, Dok. Biasanya anaknya dibius, kita bersihkan dari dalam, di meja operasi, ya, Dok. Ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita pelacakan lebih lanjut, Dok. Biasanya kita biopsi dulu, tegak dulu dia, memang secara mikroskopis atau secara itu struktur ususnya memang ada gangguan di persarafan, di mana penyakit Hirschsprung itu adalah gangguan pada persarafan di ususnya ya Dok ya. Ketahuan dulu tegak dengan biopsi, baru kita lakukan pendekatan operasi berikutnya Dok. Apakah dia secara transanal, operasi yang kita lakukan itu bisa minimal invasif ya Dok ya. Kita bisa operasi melakukan pemotongan usus dari anus ya Dok, tanpa irisan di perut. Kemudian kalau dia bisa ditangani lebih dini, itu kita bisa pendekatannya seperti itu Dok. Nah kalau dia terlambat ya bisa harus operasi yang lebih advance Dok. Harus kita dengan peririsan, perlaparotomi, atau kita bantu dengan secara laparoskopi Dok. Itu juga bisa lebih minimal invasif. Intinya kalau operasi di anak kita mengutamakan sebisa mungkin minimal invasif ya Dok ya. Dengan luka-luka yang minimal ya Dok ya? Betul Dok, betul. Oke, jadi kalau untuk yang megakolon kongenital ini sendiri harus diketahui dulu tipenya yang mana dulu ya Dok ya? Betul Dok, betul. Jadi untuk tata laksananya biar lebih tepat gitu ya? Iya, betul. Oke, ya. Di sini sahabat sehati mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab dari Dokter Ibnu Sina, mungkin Dokter Ibnu Sina mau menambahkan atau mengajak sahabat-sahabat sehati di rumah untuk menjaga kesehatan, untuk mencegah usus buntu kayak gitu Dok, monggo Dokter. Oke, jadi saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian untuk bisa mengetahui atau mendeteksi dini terkait gejala usus buntu ya. Biasanya usus buntu itu diawali dengan perasaan tidak nyaman atau nyeri hilang timbul atau bahkan nyeri yang sangat hebat di perut, dan anak biasanya mau atau gejalanya berkurang dengan kondisi tiduran kakinya ditekuk gitu ya Dok ya. Nah, pada saat itu terjadi, sebaiknya Bapak Ibu segera membawa anak Bapak Ibu untuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk segera kita lakukan screening ya Dok ya. Pelacakan untuk kita singkirkan dulu bahwa itu bukan gejala usus buntu. Kenapa? Karena kalau terlambat, gejala usus buntu itu akan menimbulkan komplikasi yang lebih berat dari usus buntu itu sendiri gitu ya Dok ya. Kemudian kita di sini di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta kita bisa melakukan operasi dengan teknologi yang canggih, yang baik ya Dok ya, dengan minimal invasif berupa laparoskopi dan minimal sekali untuk irisannya kecil. Kita masukkan kamera dari pusar gitu ya Dok ya, kita sempilkan gitu, jadi bekas lukanya nggak kelihatan gitu ya Dok, sama satu irisan kecil setengah senti itu di bagian perut bagian bawah untuk melakukan operasi usus buntu, sehingga komplikasi di kemudian hari juga jauh lebih kecil ya Dok, kemudian proses penyembuhannya juga jauh lebih cepat gitu Dok. Jadi dari kalau yang laparoskopi tadi cuma ada 2 irisan aja Dok, tapi ya, minimal. Kecil iya Dok. Oke. Ya, terima kasih Dokter Ibnu Terima kasih Sina Dokter untuk Pela. penjelasannya kayak gitu. Nah, sahabat sehati, terima kasih atas sudah bergabung di acara hari ini, siang hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter.